korporanya. Sedangkan di Keluaran Apa? 20, Korpora? iya, Apa ada korpora? tubuh Kristus lah. Lah, Frater kok nggak tahu korpora sih? Belum pernah dengar saya. Yang saya dengar korpus maksudnya. Waduh, ketahuan jadinya Bung Iya, Aleka ini maafkan kan. saya. Gimana Inilah nih bagiannya Frater kok kalau sekelas mau Frater nggak tahu bercanda ini. korpora? Gimana sih Nggak korpora? tahu. Taunya saya korpus. Udah calon tapi masih nggak tahu korpora aja. Kalau korporal itu apa? Korporasi Apa? perusahaan. Ini korpora, Bukan. Frater. Masa nggak tahu korpora? Korporale itu adalah sapu tangan putih yang dipakai untuk menutupi piala. Maksudmu korpus? Iya korpora lah, korpora. Romo saya jelasinnya korpora, ya saya ikut korpora dan mana nyebutnya korpora gimana sih? Korpus namanya itu, nak. Nah, itu namanya korpus. Mungkin kalau Oke, whatever kamu lah. pernah dengar korpus, ada dua istilah mirip-mirip. Biar saya berikan informasi. Satu Ya, berarti korpus. Frater yang benar, Romo saya dulu yang salah lah. Oke. Enggak, Ya, makanya. kamu salah dengar. Mungkin romomu itu menjelaskan tentang korporale. Korporale itu adalah sapu tangan putih yang ada tanda salibnya yang digunakan untuk membersihkan piala ketika Romo mau ekaristi. Itu korporale namanya. Yang tempat tubuh dan darah Kristus itu diletakkan. Ada segi 4 itu, ada lipatannya berapa itu. Tempat menempatkan hosti namanya korporale. Dan Ya, yang disalib itu, nah, tubuhnya itu yang ada manusianya itu namanya korpus atau tubuh manusia. Baik, kira-kira begitu, nak. ya. Korpora atau korpus itu kan ada tuh ayatnya, janganlah membuat patung yang Baik. menyerupai di langit, di bumi, dan di laut. Dan Baik. janganlah menyembahnya. Sesungguhnya Allah kalian maha pencemburu. Nah, kenapa ada korpus itu? Kan ada larangannya di dalam Bible, Frater. Kenapa itu? Baik, kalau kamu baca dengan baik perintah itu jangan membuat ini untuk di ini. Jadi ada kalimat bersyaratnya. Jangan membuat patung Minum untuk konidin dulu, disembah. Frater, baru jelasin. Iya, Batuk-batuk. terima kasih. Jangan membuat patung untuk disembah, itu yang tidak boleh. Membuat patung itu sendiri boleh. Demikianlah Allah menyuruh Musa membuat patung ular. Demikianlah Allah menyuruh Musa membuat patung kerubin dan serafin di tabut perjanjian. Demikian ada banyak tradisi-tradisi di mana gereja membuat patung, namanya image atau icon. Nah, yang pertama kali Musa buat patung itu di mana ayatnya, Frater ya? Tahu saya. Nggak pernah dengar kah? Oh, saya coba cari sama-sama kita ya. Sebentar, ular tembaga. Kasih coba kata kuncinya ular tembaga. Ular tembaga, ular. Kita diskusi ya. Kalau saya salah, saya belajar dari kamu ya. Ular tembaga. Bahkan di Muhammad juga, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Betul, iya. Kan nggak boleh tuh, Frater. Membuat aja kan nggak boleh. Apalagi menyembahnya. Iya, membuat untuk menyembah gitu. Jangan membuat patung untuk disembah. Nah, kan kalau kita ada Kamis Putih, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, itu kan ada perjalanan salib, kan itu salibnya diciumin tuh, disembah juga. Waktu habis misa juga ke Gua Maria juga kita kan sujud berdoa, membakar lilin sambil doa. Ya, kamu salah kalau kamu menyembah, kamu dilaknat nanti. Makanya jangan disembah. Ini salah satu saya ambil di perjanjian barunya saja. Tadi gue lagi bahas itu, Bang Vincent tadi. Ya, Tapi di dan sama masalah ekaristi itu. Baik. Dalam Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, kemudian itu bisa dilihat di Bilangan 21 ayat 9. Bilangan 21 ayat 9. Bilangan. Ayo, iya, dianggap kita jangan membuat patung. Bilangan 21. Membuatnya aja nggak boleh, apalagi disembah, kan gitu. Oh, hilang ini apanya. Bilangan 21 ayat 9 ya.
Dianggap kita tuh Jadi bodoh sama orang bawah. Musa membuat patung atas perintah Allah. Masalahnya yang saya protes itu gini, brother ya. Gimana? Oke, ada korpus atau korpora di dalam salib. Tapi kenapa setiap jangan gereja bilang korpora, Katolik? korpus. Iyalah, itulah korpora atau korpus. Orang korpora juga, romo saya juga pernah bilang korpora kok. Korpora atau korpus ya. Itu kenapa di setiap salib yang ada di gereja Katolik yang besar itu kok nggak sama dengan apa yang diceritakan di dalam Bible gitu. Karena yang saya maksudnya nggak sama? Nggak sama. Karena setahu saya yang saya pahami. Korpusnya nggak sama atau gimana? Iya. Karena yang saya pahami itu gini, frater, ya. Yesus yang asli itu di jubahnya terdapat sablon atau apa? Satu-satu dulu, jangan lompat. Iya, di jubahnya itu terdapat sablon atau mungkin apa namanya bordir bertuliskan raja dari segala raja, dan di pahanya itu juga bertuliskan tato raja dari segala raja. Tapi kenapa di korpus itu yang kata frater itu tidak ada saya menemukan di jubahnya bertuliskan raja dari segala raja. Di pahanya juga nggak ada tulisan tato raja dari segala raja. Padahal itu kan jelas. Begitu loh. Baik, sudah. Baik, jadi kita kembali ke awal dulu tadi itu dulu ya, bahwa membuat patung untuk disembah yang dilarang, membuat patung untuk diibadahi yang dilarang, membuat patung untuk disujuti itu yang dilarang, untuk dijadikan ilah atau sesembahan. Sementara membuat patung untuk tujuan lain itu tidak masalah, seperti dalam Bilangan 29 ayat 9, di mana Musa disuruh membuat ular tembaga. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia akan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah Yesus, salib Yesus. Gini, Frater, gini. Sebentar dong, gantian dong. Kan kamu bertanya. Kamu bertanya atau berdebat? Oke, lanjut. Nanti saya tanggepin. Nah, demikianlah Kristus dinaikkan juga, ditinggikan seperti ular tembaga itu. Dan barang siapa yang menaruh harapan keselamatan kepada Yesus yang tersalib itu akan hidup untuk selama-lamanya. Kira-kira demikian jawaban tentang korpus tadi itu. Oke, Musa itu kan perjanjian lama. Sebentar. Mungkin dengan Protestan mereka juga bagus. Beberapa di antara mereka mengatakan karena Kristus telah bangkit mengalahkan kematian, maka salib tidak pakai korpus lagi. Karena boleh, tapi tidak semua Protestan tidak pakai korpus. Sekarang mereka juga sudah suka pakai korpus. Itu tidak hal yang mendasar. Anda mau pakai korpus atau tidak korpus nggak apa-apa. Di gereja saya malah tidak ada salib. Yang ada Yesus yang sudah bangkit, begitu. Silakan Vincentius. Gini, Frater. Kan Frater bercerita tentang Musa membuat ular tembaga, ya, untuk menutupin perjanjian itu kan, perjanjian Ten Command itu kan. Nah, itu menutupi kan apa? Itu kan hukum Taurat, Frater, yang diikat di tiang itu kan. Itu kan hukum Taurat, Frater. Tidak ada hukum Taurat hubungannya. Enggak, maksudnya itu kan perjanjian lama, ya kan. Sedangkan dari dari umat Katolik sendiri kan sudah nggak ikutin dari perjanjian lama, dia lebih ikut ke perjanjian baru. Apa? Begini loh saudara, saya heran dengan kalian. Kenapa perjanjian lamanya ini? Iya, perjanjian lamanya ini kenapa selalu dijadikan landasan gitu? Loh, padahal kan iman kita kan didasari dengan seluruh kitab suci secara utuh kan. Kita tidak membuang kita perjanjian lama. Iya, seharusnya kan. Vincentius. Gini, saya bicara. Yesus itu pernah bilang, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, ya, itu adalah terkutuk. Dan tidak mau mengenal hukum Taurat terkutuk. Di Yohanes 7:49. Yohanes 7, kita baca pelan-pelan. Kamu baik, sebentar. Ya, jangan buru-buru gitu. Orang Kristen yang pertama itu juga nggak mau kalah. Dia mengutuk Yesus. Orang yang mati di atas kayu salib adalah terkutuk. Jadi saling mengutuk. Yohanes 7:49. Yohanes 7:49. Ya.
Baik. Masuk setelah starter nggak tahu sih. Atau di Matius 5:17. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Tuh. Nikodemus, ya. Apa yang mau kamu katakan dengan itu? Nah, itu kan perjanjian lama tuh, ya kan? Perjanjian lama mengutuk tentang isinya banyak tentang hukum Taurat. Ya kan? Nah, setiap saya tanya itu selalu melibatkan hukum perjanjian lama terus yang dibahas kayak membuat patung, janganlah membuat patung bagimu, tapi dicocok logikan sama perjanjian lama. Begini, Vincentius. Padahal orang Kristen pertama kali itu Paulus itu di Galatia 3:13 orang yang mati di atas kayu salib itu terkutuk, dia nggak mau kalah. Yesus mengutuk, dibalas mengutuk juga. Kamu ini mau berceramah ke saya atau mau bertanya? Kamu ini mau berceramah ke saya? Iya, ini ada atau bertanya ke saya? Ayatnya itu ada, Frater. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi kamu tidak kasih saya kesempatan berbicara. Baru ngomong sedikit sudah.